Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Ira Mirawati dalam acara Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Padjadjaran. Nah, seperti biasa kami akan membawakan sebuah diskusi pada teman-teman semua mengenai hasil-hasil riset pilihan dari dosen-dosen di Universitas Padjadjaran. Nah, tema kita kali ini, sangat kita sekali ya, karena ini akan berbicara tentang media digital. Jangan-jangan nanti diskusi kita ini juga sebenarnya menyentil teman-teman semua dan juga saya ya sebagai pengguna media digital. Pengguna berat malah mungkin ya. Nah, judul penelitian yang akan kita angkat kali ini adalah sikap masyarakat terhadap transformasi digital dan penggunaan media. Nah, sudah hadir bersama kita salah satu dosen dan peneliti kebanggaan Universitas Padjadjaran yaitu Profesor Dr. Eni Mariani MSI. Halo Bu Eni. Halo juga Ira. Jadi Bu Eni ini ibunya saya, tempat saya belajar di Prodi Manajemen Komunikasi ya Bu ya. Tapi mungkin boleh Bu diperkenalkan kepada teman-teman semua, Ibu kepakaran dan juga sekarang concernnya di bidang apa. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Ira. Sekarang saya manggilnya Ibu Ira, dulu anak saya nih, mahasiswa saya. Saya cukup kagum dengan aktivitas beliau di media digital. Makanya saya juga jadi tertarik terus mengamati perkembangannya. Dan saya pikir memang itu adalah salah satu bidang yang kemudian saya tekuni. Jadi secara kepakaran saya memang fokus pada kajian media, kajian media dan gender ya. Artinya kemudian ketika kita bicara media maka tidak lepas dari perkembangannya yang begitu pesat. Dalam hal ini adalah media digital. Dan tentu saja sebagai ilmuwan sosial saya juga melihat perkembangan media digital, terutama penggunaannya itu dikaitkan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Itu barangkali. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa fokus saya memang di media, tapi tentu saja saya melihat bagaimana kaitannya perkembangan media ini dampaknya terhadap perubahan sosial di masyarakat. Jadi bukan hanya mikro ya, tapi sebenarnya secara makro juga terhadap perubahan. Sebetulnya kalau bicara dalam konteks kajian media yang sekarang cukup komprehensif ya. Jadi kalau kita bicara kajian media sekarang tidak saja bicara dalam konteks mikro, tapi juga meso dan makro. Jadi kalau kita bicara mikro mungkin bicara konten ya, kemudian ideologi di dalamnya dan sebagainya. Tapi kalau bicara meso kita juga sekarang sudah harus belajar bagaimana media itu dikelola ya, baik yang digital maupun yang analog misalnya, baik yang mainstream dan sebagainya. Dan yang ketiga juga kita juga tetap memperhatikan bagaimana kajian media dalam konteks makro. Artinya bagaimana dampaknya dalam kehidupan masyarakat dan mungkin bangsa ini juga. Nah Bu, boleh nggak sih diceritakan sebenarnya ada kondisi apa yang sampai membuat Ibu dan teman-teman mungkinnya dan tim meneliti tentang sikap masyarakat terhadap transformasi media digital ini Bu? Mungkin saya ingin sampaikan juga bahwa saya melakukan penelitian ini dengan Pak Subekti Priyadharma yang memang disertasinya tentang internet dan perubahan sosial, kemudian juga rekan dari FISIP Ibu Dr. Sintaningrum yang memang dia punya kepakaran dalam konteks kebijakan publik ya. Kenapa kalau ditanya dalam kondisi seperti apa sehingga saya kemudian tertarik untuk riset ini dan menganggap ini penting ya. Tentu saja pertama realitas yang tidak bisa kita abaikan bahwa penggunaan media digital di Indonesia ini terus mengalami trennya terus berkembang ya. Kalau kita ikuti mungkin laporan riset dari We Are Social dari beberapa tahun terakhir terus melakukan terjadi peningkatan penggunaan media digital, akses internet di masyarakat Indonesia. Nah, tentu saja penggunaan yang cukup intensif ini dan punya tren terus berkembang, saya pikir tidak akan begitu saja terjadi tanpa berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat. Jadi mau tidak mau kita perlu juga
mengikuti atau melihat, turut mengamati sehingga kita bisa mungkin bisa mendorong pemanfaatannya, pemanfaatan media digital atau dampak-dampak positif dari penggunaan media digital. Dan selain itu tentu harus bisa mengantisipasi dampak yang mungkin tidak kita harapkan dari media digital, penggunaan media digital ini. Dan ini kemudian saya kontekskan dalam proses transformasi digital. Dalam riset ini, transformasi digital ini sendiri kami sepakati sebagai proses digitalisasi aktivitas kita sehari-hari. Jadi ketika kita sudah melakukan pembelian, penjualan melalui online, kerja melalui online, juga ada yang belajar juga melalui online, ya, tidak saja dalam konteks formal tapi mencari pengetahuan dan sebagainya, dan banyak hal yang sudah kita lakukan melalui proses digitalisasi. Maka cari jodoh juga ada, cari jodoh juga ya, bahkan ribut juga ada. Jadi ada proses digitalisasi dari semua aktivitas kehidupan. Makanya itu saya dengan teman-teman bersepakat bahwa itu adalah sebuah bentuk dari proses transformasi digital yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian tentu saja sebelum kami melihat dampak-dampaknya, pertama-tama akhirnya kami berpikir yang terpenting kami ingin melihat dulu bagaimana sebenarnya sikap masyarakat terhadap transformasi digital ini. Baik terkait dengan pengetahuannya, sikap dan perilakunya. Karena dari sana baru nanti kita bisa melihat kemudian dampaknya seperti apa dengan melihat sikap dari masyarakat itu sendiri. Karena tentu saja bagaimana sikap kita terhadap sesuatu akan mempengaruhi perilaku kita tentang hal tersebut. Baik. Itu barangkali yang dan saya berharap riset ini bisa dilakukan tidak saja 1 tahun, tapi kita merancang kemarin dalam 3 tahun ke depan. Jadi setiap tahun kita akan melakukan survei yang sama terhadap masyarakat. Dalam hal ini kami membatasi Jawa Barat dan kemudian melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau tadi penelitiannya di Jawa Barat ini sebenarnya penelitian kuantitatif atau kualitatif, Bu? Ya, ini sebenarnya saya awalnya ada peneliti kualitatif. Ya. Tapi ketika kita ingin melihat dalam konteks yang lebih besar, terutama dampak sosial, saya pikir kita perlu melengkapi atau menguatkan hasil-hasil riset kita dengan penelitian kuantitatif juga. Misalnya kalau kita bicara bagaimana sikap masyarakat Jawa Barat terhadap transformasi digital, maka akhirnya saya merasa perlu menggunakan metode survei untuk melihat sikap masyarakat Jawa Barat yang mencakup seluruh kabupaten. Seluruh di Jawa kabupaten. Barat. Jadi memang saya tidak melakukan pemilihan lagi, tapi melibatkan seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat untuk kita coba cari datanya terkait data sikap mereka. Akan tetapi tentu saja sebagai peneliti sosial saya selalu ingin lebih tahu lebih dalam, jadi tetap kami juga melakukan metode-metode yang sifatnya kualitatif ya, atau pengumpulan data yang bersifat kualitatif seperti wawancara mendalam, kemudian FGD, karena dari sana kami mendapatkan penjelasan eksplorasinya eksplorasi dari data-data yang kami lihat atau asumsikan secara general ini. Oke, baik. Jadi untuk seluas Jawa Barat dalam 1 tahun ini mungkin ada bekerja sama, bermitra? Ya karena sekarang kan COVID ya, jadi pelibatan mahasiswa dalam survei ke seluruh daerah dalam waktu yang relatif pendek juga memang tidak memungkinkan atau agak cukup sulit ya. Oleh karena itu, tapi karena saya tetap ingin kita mendapatkan data yang cukup kredibel ya, dari prosesnya, dari pengambilan sampel ya, kemudian juga penyebar luasannya yang harus didatangi secara langsung, maka memang kami bekerja sama dengan lembaga riset
profesional untuk pengambilan sampel dan juga pengambilan datanya. Ya, memastikan benar-benar yang responden terpilih yang mengisi. Ya. Jadi betul-betul respondennya terpilih. Dan kemudian juga itu lembaga ini juga punya database sehingga kami berharap tahun berikutnya kami bisa melakukan riset yang sama, survei yang sama pada responden yang relatif sama, sehingga kita bisa melihat perubahannya dari tahun ke tahun berbasis pada halayak yang sama, gitu. Dan itu tidak mungkin kita punya ya. Dan saya juga kebetulan kemarin baru bekerja sama dengan teman-teman peneliti dari Jerman yang di sana memang di luar itu umumnya memang ada lembaga riset khusus yang memang memiliki database terkait dengan halayak sasaran. Gitu. Jadi lebih terjaga kredibilitasnya. Oke, baik. Nah, Bu, sekarang ini saya nggak sabar sebenarnya dari tadi juga ingin menanyakan tentang hasil-hasilnya karena pasti menarik gitu ya. Nah, tapi saya ingin nanya dulu kalau misalnya responden penelitiannya ini apakah dipilih dari gen tertentu, gen Z, gen Y atau masyarakat secara umum? Karena ini kita melihatnya dalam konteks dampak sosial ini range-nya cukup besar ya, dari remaja sampai orang tua ya, 15 sampai 64 tahun. Jadi ada ya. Jadi kita tidak melakukan penelitian khusus pada remaja, tapi ini pada masyarakat yang tentu saja usia 15 kami pikir itu sudah usia yang cukup paham dengan pengambilan keputusan terhadap apa yang mereka lakukan, dan juga pada proses pengumpulan data mungkin juga akan lebih mudah. Oke, baik. Nah, Bu, kita langsung masuk nih ke bagian hasil penelitian. Nah, kalau dari hasil penelitian ini, Bu, bagaimana nih dengan frekuensi penggunaan media digital yang ditemukan gitu? Ya, ini sebetulnya mulai tren ya. Kalau mungkin beberapa tahun awal ya, kita tahu bahwa Facebook yang paling tinggi, kemudian YouTube ya. Ternyata kalau dari hasil riset kami, WA itu adalah WhatsApp ya, adalah media yang paling banyak digunakan dalam kegiatan transformasi digital responden ya. Selain itu ada 4 media digital yang termasuk 5 besar gitu. Setelah WA ada YouTube, kemudian Facebook, kemudian Instagram dan TikTok. Aduh, saya sebagai pengguna TikTok. TikTok ini adalah, saya pikir aplikasi yang baru tapi punya tren perkembangan yang cukup bagus. Penetrasinya ya, Bu ya, tinggi. Penetrasinya cukup tinggi. Sementara kalau mainstream itu masih di televisi. Oh, televisi. Saya kira orang sudah tidak menonton televisi, Bu. Ternyata televisi tetap masih menjadi sumber informasi yang digunakan oleh para responden walaupun dalam kondisi terjadinya transformasi digital. Walaupun sekarang mungkin TV-nya juga sudah digital juga ya. Tapi artinya bahwa tidak semua orang mampu atau mungkin punya peluang atau terbiasa mengakses informasi melalui internet. Jadi televisi tetap menjadi pendamping dari penggunaan media digital yang dilakukan masyarakat. Kan mungkin ada masalah kuota, masalah akses internet. Kalau nonton TV kan nggak ada masalah. Dan bisa sambil apapun juga ya, Bu ya. Tidak terhambat oleh urusan kuota dan akses internet ya. Nah, kalau televisinya sendiri, televisi apa nih, Bu? Maksudnya nasional? Untuk Jawa Barat itu memang sebagian besar ya, mayoritas masih aksesnya pada TV nasional. Jadi ini yang barangkali menurut saya salah satu yang juga harus kita antisipasi, bahwa masyarakat Jawa Barat ini juga walaupun memang dia dekat dengan pusat pemerintahan ya, dengan ini, tapi artinya bahwa sebetulnya selain informasi-informasi yang sifatnya nasional, sebetulnya masyarakat sangat butuh informasi-informasi lokal yang terjadi di sekitarnya, dan ini tampaknya belum terakses melalui media lokal
yang ada di Jawa Barat ya. Karena memang media-media jaringan, media-media nasional juga memang merupakan media jaringan di daerah. Tapi berbasis pada riset saya sebelumnya tentang media lokal dan jaringan, ternyata media jaringan juga sangat minim dengan konten lokal. Jadi saya sudah mengasumsikan walaupun yang diakses adalah media jaringan, artinya mungkin televisi nasional yang ada di Tasik, yang bersiaran sampai dengan Tasik, Pangandaran, itu tetap kontennya mayoritas konten nasional. Oh, itu juga bisa jadi masukan juga ya. Jadi artinya kita harus tidak membiarkan hal itu, karena ini lama-kelamaan akan menjadi bumerang buat kita, bahwa masyarakat kemudian menjadi abai pada lingkungannya karena lebih terfokus membicarakan hal-hal yang sifatnya jauh dari mereka, bahkan politik nasional, hal-hal yang sebetulnya tidak berkaitan dengan kehidupan mereka. Padahal di sekitar mereka mungkin bisa berkontribusi. Mereka banyak hal yang harus mereka perhatikan, misalnya bagaimana pemerintah daerah mereka mengelola keuangannya juga, bagaimana program-program pemerintah mereka daerah. Jadi malah meributkan program pemerintah yang sifatnya nasional, tapi dia nggak tahu program pemerintah lokalnya bagaimana. Padahal mungkin itu yang kalaupun mereka punya perhatian, itu akan lebih berdampak pada diri mereka. Oke. Nah, menarik sekali, ini di luar dugaan saya, Bu. Saya pikir tuh televisi sudah tidak ditonton orang, tapi ternyata tetap menjadi pendamping yang harus yang masih dekat gitu ditonton oleh masyarakat. Nah, sekarang ke pertanyaan yang berikutnya adalah, Bu. Nah, kan tadi risetnya tentang sikap masyarakat. Boleh diceritakan nggak, Bu? Jadi sikap masyarakat terhadap transformasi digital itu seperti apa? Ya. Karena tadi saya katakan bahwa transformasi digital ini dalam riset ini diartikan sebagai digitalisasi aktivitas keseharian kita, maka menarik juga ketika kita bertanya kepada mereka bagaimana sikap mereka terhadap transformasi digital yang mereka alami. Ternyata 5 jawaban terbesar itu cukup bagus ya, yaitu pertama misalnya mereka menganggap dengan transformasi digital segala hal lebih mudah diakses, ya, entah itu mungkin informasi, makanan dan sebagainya, saya nggak tahu ya, tapi pokoknya lebih mudah mengaksesnya. Kemudian apalagi kalau mereka bandingkan dengan offline, mereka merasa bahwa itu sangat lebih mudah digitalisasi atau melalui digital dibanding offline. Kemudian transformasi digital juga menurut mereka memperbanyak kuantitas dan kualitas informasi, memperbanyak kuantitas informasi yang mereka peroleh, dan juga punya peluang meningkatkan kualitas informasi yang mereka dapatkan. Jadi artinya bahwa itu tergantung kemampuannya ya. Artinya bahwa mereka menganggap bahwa kualitas informasi yang lebih baik sebenarnya bisa diperoleh juga melalui di media digital. Kemudian yang pasti tentu saya juga ini sangat sepakat dan tidak heran ya bahwa menurut mereka dengan transformasi digital mereka melihat bahwa ini menghemat waktu. Menghemat waktu dan menghemat biaya. Jadi efisien dan efektifnya betul ya. Jadi sudah waktunya lebih singkat, lebih cepat. Mereka juga merasa menjadi lebih murah segala hal. Jadi kuota nggak ada apa-apanya ya? Ya dibanding naik berkendara keluar rumah, ya dengan adanya kuota ternyata bisa lebih mudah mungkin ya. Misalnya kayak seperti WFH ya, kan WFH itu kalau dihitung-hitung kan kalau kita bolak-balik ke kantor, ke sekolah itu kan berapa ya. Tapi ternyata dengan WFH ternyata biaya transformasi, biasa makan di luar, itu akhirnya bisa dikurangi, sementara akses tidak terhambat terhadap apa yang diperoleh oleh mereka. Oke. Nah, Bu, kalau menurut responden ya, Bu, apakah kebebasan media sekarang itu sudah pas, perlu lebih bebas lagi, atau perlu kontrol pembatasan dari pemerintah, atau gimana, Bu?
mungkin saya ingin sebelum ke sana ya, ada hal penting nih, Ra. Boleh. Sebelum kenapa mereka kemudian agak khawatir dengan konten media, karena ternyata sikap mereka terhadap resiko yang dihasilkan dari transformasi digital itu juga menarik ya. Yang saya agak merasa diingatkan benar adalah ternyata mayoritas dari mereka itu atau sebagian besar dari mereka menganggap bahwa ancaman pada anak-anak ini hal yang mengkhawatirkan mereka, sehingga mereka menganggap bahwa pendampingan pada anak-anak dibutuhkan. Artinya kalau responden menganggap pendampingan pada anak-anak dibutuhkan, artinya bahwa mereka punya kekhawatiran dengan anak-anaknya. Jadi dia menganggap ada ancaman pada anak-anaknya. Dan yang kedua, kalau ini sudah saya perkirakan, hoax. Jadi transformasi digital itu salah satu yang mereka anggap sebagai resiko adalah berkembangnya hoax. Ya. Itu tuh kalau hoax mungkin saya taunya hoax politik gitu atau berbagai macam hoax. Kita nggak batasi, kita tanya dulu yang terkait hoaxnya tidak kita batasi, tapi mungkin itu bisa nanti kita perdalam dalam penelitian kualitatif. Tapi secara umum hoax itu mereka pahami sebagai resiko yang dihasilkan dari transformasi digital. Tapi mereka paham ya Bu tentang resikonya ya? Ya, bahwa betul ya. Saya juga pikir mungkin karena banyak sekali kejadian ya. Jadi masyarakat ternyata sudah paham bahwa hoax ini adalah salah satu yang kemudian berkembang dalam media digital. Ya. Kemudian yang juga mereka anggap resiko itu adalah penipuan dan kejahatan digital ya. Jadi ini juga mungkin saya pikir memang trennya cukup kuat ya. Kasus-kasusnya cukup banyak dan semakin kreatif. Jadi ini yang mungkin juga menerpa informasi ini menerpa banyak masyarakat sehingga mereka mulai merasa bahwa ini sesuatu yang menjadi resiko dari transformasi digital yang mereka alami. Dan yang menarik juga ternyata mereka mulai sadar ya, atau cukup banyak yang sadar bahwa data privacy itu menjadi hal yang juga perlu diperhatikan ya. Karena mungkin sudah banyak juga yang membahas bahwa keamanan data pribadi itu menjadi sesuatu yang penting, dan juga banyak terjadinya juga kebocoran dan sebagainya. Tampaknya ini juga dipahami oleh mereka, atau banyak juga dari mereka memang mengalami data-data pribadi mereka kemudian digunakan oleh orang-orang yang tidak baik gitu ya, dan merugikan ya. Itu saya pikir itu bukan hanya dari informasi media, tapi mungkin dari pengalaman pribadi mereka juga. Mereka merasa ada ancaman terhadap keamanan data-data pribadi mereka, walaupun juga banyak yang tidak sadar. Tapi tampaknya cukup banyak yang memahami bahwa ternyata data pribadi mereka juga terancam. Gitu. Oke. Nah, yang tadi yang Ira tanyakan terkait dengan karena saya mikirnya Pak kebablasan gak sih gitu. Ya, ternyata memang ya sebetulnya gini, prinsip teknologi itu kan memang setiap perkembangan teknologi itu kan sebetulnya memberikan kebebasan lebih ya. Itu hakikat teknologi ya, bahwa ketika teknologi dikembangkan salah satunya adalah memberi kita kebebasan yang lebih banyak ya. Ya kalau kita bicara teknologi fisik saja ya, dengan adanya kendaraan kita lebih bebas pergi kemana saja dibanding kalau kita nggak ada kendaraan. Itu teknologi ya, paling sederhana. Nah, dalam konteks komunikasi juga seperti itu ya. Teknologi yang dikembangkan umumnya memang memberi kebebasan yang sangat besar, semakin besar kepada para penggunanya. Nah, permasalahannya kebebasan itu seringkali harus dibarengi dengan adanya kesadaran. Ya, karena kalau aturan, kita tahu aturan itu apalagi di masyarakat kita, aturan itu kadang-kadang dianggap sebagai sebuah formalitas ya. Kalau melanggar aturan itu dianggap tidak masalah ya. Jadi dan juga penegakan hukum terkait dengan pelanggaran aturan juga mungkin kita juga masih lemah. Sehingga sudah dari segi aturan, apalagi berkaitan dengan media digital ini, kita juga memang lemah ya dari segi aturannya dan penegakannya ya. Ditambah lagi kesadaran masyarakatnya yang juga memang belum kuat ya. Ini yang kemudian
saya pikir apa yang menyebabkan dari data survei yang saya peroleh bahwa akhirnya masyarakat masih punya pemikiran atau banyak responden yang menganggap bahwa sensor itu sensor dan pembatasan kepada halayak itu masih dibutuhkan. Ya mungkin itu karena mereka melihat banyak orang yang kemudian tidak mampu menggunakan kebebasannya mengendalikan diri dalam konteks media digital yang begitu besar atau begitu memberikan kebebasan yang sangat besar. Ya itu yang kemudian saya pikir ternyata masyarakat juga di satu sisi ya karena ada data lain juga yang menyatakan bahwa mereka sudah sadar bahwa dalam konteks demokrasi ya dalam konteks kebebasan ini mereka sebagai warga negara misalnya menganggap bahwa mereka perlu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Artinya ada kesadaran sebagai masyarakat demokrasi yang cukup baik saya bilang ya bahwa mereka ingin dilibatkan atau mereka merasa bahwa berkaitan dengan kebijakan pemerintah masyarakat perlu dilibatkan atau juga bahkan mereka bilang terkait dengan isu-isu partai seharusnya tidak menjadi urusan orang politik dan pemerintah saja tapi orang biasa seperti mereka juga dilibatkan. Jadi menurut saya ini memperlihatkan di satu sisi mereka sudah mulai memahami bahwa mereka punya hak dan kebebasan untuk turut serta dalam proses yang berkaitan dengan kepentingan publik, tapi di sisi lain mereka juga punya kekhawatiran banyak orang yang dengan kebebasannya bukan memperjuangkan kepentingan publik, tapi justru mengganggu kepentingan publik. Ini yang menurut saya cukup menarik ya. Kalau dari segi kalau saya sih di sini melihatnya bagaimana sikap mereka pada demokrasi ya. Jadi seperti keterlibatan ya. Keinginan mereka untuk terlibat dalam tadi proses-proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik mereka menyatakan bahwa mereka ya cukup banyak yang mengatakan ingin terlibat. Padahal saya tadi baru mau nanya Bu di era Gen Z ini apakah mereka apatis? Ya. Ternyata ini ya. Ya tapi memang kita tidak kalau untuk melihat Gen Z mungkin kita harus membatasi surveinya pada kelompok mereka ya. Karena saya juga mungkin sama khawatirnya dengan Ibu Ira ya dengan perkembangan generasi Gen Z yang tidak pernah tahu bagaimana beruntungnya kebebasan yang kita miliki sekarang ya dibandingkan dengan masa saya yang mengalami masa Orde Baru di mana kita sangat sulit mendapatkan informasi, sangat hati-hati untuk bisa mengeluarkan pendapat. Gen Z sekarang kan tidak mengalami itu ya. Dan sehingga mereka menganggap itu adalah sesuatu yang taken for granted, bukan hasil dari perjuangan dan itu juga bukan hasil perjuangan yang kemudian harus tetap dijaga supaya republik ini tetap bisa melakukan hal itu. Saya pikir membuat mereka apa yang mereka dapatkan sesuai dengan taken for granted dan mereka tidak peduli dengan urusan itu gitu ya. Hidup itu udah indah dari sejak mereka lahir. Jadi mereka tidak peduli apakah pemerintah atau hal ini terus bisa berlanjut atau tidak karena mereka tidak sadar bahwa itu bisa diambil begitu saja gitu. Masih banyak negara lain yang nggak memiliki kebebasan seperti yang mereka miliki sekali, ya. Jadi ya kalau kami kan yang sudah mengalami itu punya takut juga jangan-jangan saking ketakutan kita pada proses transformasi digital ini kita kembali kepada cara-cara yang sangat mengontrol di orde lama dan orde baru ya. Kita ya walaupun dengan cara yang berbeda tapi kok rasanya sama gitu ya. Seperti itu. Oke. Bukan tadi Ibu cerita ya bahwa ternyata keinginan masyarakat untuk dilibatkan dalam demokrasi dan dalam kebijakan-kebijakan publik itu ternyata sangat tinggi. Tapi apakah pemerintah sudah menggunakan media digital secara optimal Bu selama ini untuk ke masyarakat gitu? Ya. Mungkin kalau kesadarannya kalau kita bicara dalam konteks angka memang tidak sangat tinggi sih, tapi cukup banyak ya sudah banyak Mas kita melihatnya. Begini, bahwa ini kebetulan karena ini mixed method, jadi saya juga selain data survei ini
saya juga karena kalau dari data survei ini kita tidak punya data bahwa bagaimana pemerintah menggunakan media digital untuk menyebarluaskan pembangunannya, tapi hanya melihat dari sisi halayak bahwa mereka menganggap itu tidak diberikan dengan cukup gitu ya. Nah dalam proses wawancara saya salah satu kabupaten yang kita ambil untuk kualitatif itu adalah Pangandaran, karena itu adalah sebuah kabupaten yang paling baru di Jawa Barat ya. Memang apa yang terungkap dalam survei ini, saya lihat juga penjelasannya di lapangan bahwa berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat di sana dan juga para aparat ya, aparatnya mungkin belum sampai yang di atas, tapi dari dinas ke bawah lah ya, saya sudah menangkap informasinya, karena bukan saja dari masyarakat tapi dari para tokoh masyarakat dan aparat ya, dan juga staf dari dinas kominfo dan sebagainya. Memang penggunaan media digital ya, atau aktivitas digitalisasi terkait dengan pemerintahan. Jadi bagaimana pemerintah menyebarluaskan program-program yang mereka lakukan yang terkait dengan kepentingan publik, kemudian bagaimana mereka juga berkoordinasi dengan aparatnya untuk dalam proses kerja mereka, ternyata memang masih kurang. Jadi secara birokrasi tidak saja dari warga tapi dari aparat pun mengatakan bahwa umumnya komunikasinya mungkin masih bersifat birokrasi seperti dahulu. Jadi dari atas ke bawah sampai ke level RW RT. Jadi padahal kalau saya lihat sih dari aktivitas masyarakatnya cukup sudah tinggi juga ya. Jadi saya juga kaget ya, di Pangandaran, di sebuah kota kecil sudah ada yang jadi YouTuber. Sudah ada yang bisa membuka toko online. Toko online banyak. Jadi bukan hanya menjual produk yang mereka buat, tapi mereka mengumpulkan produk-produk yang kemudian mereka jual. Jadi mereka sendiri tidak punya, jadi memang benar-benar mereka bisnis kurator. Ya, bisnis online ya. Kan ada yang memang menjual produknya lewat online ya. Jadi menarik ya. Walaupun memang ada tetap yang perlu, ini yang perlu dipikirkan. Saya berharap makanya dalam proses transformasi digital secara teknis ini memang target pemerintah untuk menghilangkan daerah-daerah blank spot ini terjadi. Karena memang di Jawa Barat, nggak usah jauh-jauh ke Indonesia Timur di ujung sana dan Sumatera di ujung sana, di Jawa Barat sendiri misalnya di Kabupaten Pangandaran itu di setiap kecamatan itu ya ada daerah-daerah yang black spot yang sama sekali tidak tersentuh tidak ada jaringannya. Jadi tidak ada gunanya provider apapun di sana ya, tidak ada gunanya gadget sebagus apapun karena tidak ada sinyal di beberapa daerah yang blind spot itu selalu ada. Jadi saya berharap, karena itu sama sekali buat saya blank spot itu betul-betul merupakan ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Sementara infrastruktur ini kan memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya bagi semua masyarakat. Betul. Karena dia juga dikembangkan dari dana masyarakat. Jadi seharusnya tidak ada yang terkecuali dalam pemanfaatannya ya. Jadi saya sangat berharap ya, mudah-mudahan minimal Jawa Barat lah dulu. Jawa Barat jangan sampai ada blank spot nih. Bukan berarti kita tidak memikirkan yang lain ya. Tapi kan sedih ya kalau desa sebelah sudah ini, desa sini terus tidak gitu ya. Nggak tahu apa-apa. Itu kan kalau satu kabupaten nggak punya akses sih masih mending. Ya. Masih ada adilnya dengan yang lain gitu ya. Ya masih tidak membuat kecemburuan ya. Tapi kalau cuma kampung saya yang tidak, kampung sebelah ada, kan rasanya bagaimana itu ya. Betul.
Nah, baik Bu Eni, ini masih banyak sekali sebenarnya yang ingin ditanyakan dan menarik sekali ya tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap media digital ini. Tapi sayang sekali kita itu terbatas oleh waktu. Nah, mungkin Bu ada yang ingin disampaikan nggak? Kalau tadi kan harapannya terhadap pemerintah nih atau supaya tadi infrastruktur adil. Kalau ke masyarakatnya sendiri Bu bagaimana? Ada pesan-pesan tertentu nggak Bu? Ya, tentu saja. Menurut saya sih kepada masyarakat perlu dipahami bahwa semua teknologi itu punya aspek buruk, implikasi dampak positif dan negatifnya atau sisi baik dan negatifnya. Nah, tentunya ketika kita menggunakannya maka harus perlu benar-benar menyadari hal tersebut sehingga bisa memaksimalkan manfaat positifnya dan meminimalkan efek negatifnya. Dan menurut saya karena itu teknologi dan kita manusia, seharusnya manusia bisa mengontrol teknologi. Yang mengendalikan. Jangan bukan teknologi yang mengontrol kita. Itu yang menurut saya. Itu Ibu berpesan ke saya ya Bu? Maksudnya karena ternyata pengendalian terhadap penggunaan teknologi tidak terbatas pada tingkat pendidikan. Betul. Jadi bukan menyindir Ira ya. Jadi banyak orang yang kemudian tidak mampu mengendalikan penggunaan teknologinya sehingga mengabaikan lingkungan ya, dan sebagainya. Nah, apalagi kalau yang tidak mengetahui karena masalah pendidikan ya, itu juga pasti terjadi ya. Yang itu menurut saya kalau buat kalangan itu adalah kewajiban kita juga nih, kewajiban kita yang sudah terdidik, yang punya keberuntungan memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan tentu saja tugas pemerintah juga untuk mengembangkan atau meningkatkan terus program literasi digital kepada masyarakat sehingga akses masyarakat yang terus meningkat pada dalam penggunaan media digital dibarengi dengan pengetahuan yang memadai terkait dengan penggunaan media digital yang aman, misalnya etis ya, dan juga bermanfaat ya. Jadi itu yang saya pikir diperlukan dalam proses literasi digital untuk masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bu Eni atas pesan-pesan penutupnya tadi. Baik teman-teman semua, alhamdulillah dengan demikian kita akhir ini sesi kita yang menarik dan seru ini. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjut lagi Bu, karena mudah-mudahan ini penelitiannya jalan terus ya Bu ya. Tadi ya harapannya ke depannya. Baik teman-teman sekalian, nah demikian untuk sesi kita kali ini. Kita akan bertemu di Hard Talk pada edisi-edisi yang berikutnya dengan penelitian-penelitian yang tidak kalah menariknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Eni Mariani dan juga sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.